Bab 141. Sebelum Perang Negara. Sesuai yang William Su katakan, yang dimaksud dengan perang negara ini adalah pertarung yang diadakan oleh gabungan banyak negara selama 10 tahun sekali dan dihadiri oleh para pemuda. Perang negara ini akan mengumpulkan orang-orang bertalenta dari berbagai negara, semuanya akan diadakan di lapangan kuno. Pertarungan yang besar ini, orang yang dapat menghadirinya, semuanya adalah seorang yang bertalenta dari sebuah negara. Dan pemuda yang dapat bertahan di paling terakhir, akan mendapatkan penghargaan Sekte Secret Universe, lalu dijadikan murid untuk dilatih. Dan para negara yang ikut serta, selama para murid mereka dapat bertahan hidup dan memperlihatkan kinerja yang baik, mereka juga akan mendapatkan penghargaan yang besar dari Sekte Secret Universe. Sekte Secret Universe adalah penguasa Highest Heaven Continent yang sebenarnya. Mereka memiliki banyak petarung handal, layaknya petarung tingkat spiritual laut, mereka memiliki banyak. Jika membicarakannya dengan lebih buruk, seperti 3 keluarga dominan di negara awan terapung, mungkin Sekte Secret Universe hanya perlu mengeluarkan seorang murid dari sekte mereka untuk menghancurkan keluarga tersebut dengan mudah. Di Highest Heaven Continent, negara yang berani dengan Sekte Secret Universe, hanya ada 2 negara besar. Jadi, setiap 10 tahun, murid bertalenta dari berbagai negara, semuanya tidak sabar untuk menghadiri perang negara ini. Karena jika mereka dapat bertahan hidup, maka mereka akan mendapatkan penghargaan dari Sekte Secret Universe. Ini sama saja memiliki sebuah jalur untuk mencapai master tingkat puncak. Bagaimanapun di tengah Sekte Secret Universe, ada banyak sekali master, jika dapat mendapatkan pengarahan dari mereka, bagi seorang kultivator, ini memberikan bantuan yang sangat besar. Dahulu Elton Su tidak tahu perang negara ini, namun setelah hari ini mendengarkan penjelasan dari William Su, dia menjadi tertarik juga. Jika dapat masuk ke Sekte Secret Universe tersebut, maka di waktu yang akan datang, dengan memiliki sokongan seperti ini, mungkin tidak akan ada orang yang berani mengusiknya di Highest Heaven Continent ini. Kapan perang negara dimulai? Elton Su bertanya. 1 tahun lagi, William Su berkata. Kemudian dia merubah topik pembicaraan, dan berkata, Presiden telah memilih anggota untuk mengikut perang negara tersebut, kamu juga salah satunya, dan juga karena ini, Presiden menurunkan perintah untuk memintamu segera menikahi Putri Natalie. Aku tidak tahu akan mati atau hidup setelah pergi ke sana, kenapa Presiden ingin aku menikahi Putri Natalie? Elton Su tidak mengerti, di sana terkumpul orang-orang yang bertalenta, tingkat berbahaya dari tempat itu, tidak tahu seberapa besarnya. William Su tersenyum pahit dan berkata, mungkin aku tidak mengenal Presiden, dia adalah seorang yang suka bertaruh, ditambah lagi dia telah mengungkit pernikahanmu dan putri di depan banyak petarung tingkat atas. Jadi pernikahan ini, kamu tidak dapat menolaknya, kamu harus menerimanya. Ternyata seperti itu, kepala negara, jika tidak ada hal lain, aku pergi dahulu. Elton Su mengerti, kemudian dia berdiri dan pergi. Setelah kembali ke rumahnya, saat ini Sienna Liu telah mengejar Putri Natalie kembali. Saat ini mereka sedang berbincang dengan senang. Elton Su terlihat bingung saat menyadarinya, dia tidak tahu bagaimana Sienna Liu melakukannya. Namun seperti ini juga baik, karena pernikahan ini sudah tidak dapat ditolak, jadi Elton Su hanya dapat menerimanya. Ketika sekarang melihat Sienna Liu dan Putri Natalie dapat berhubungan dengan baik, dia juga menjadi merasa tenang. Monster Rakun terlihat kecewa, karena Sean Lin telah memberitahunya masalah hilangnya Nisu. Elton Su menghampirinya, lalu berhenti di sisinya, dan berkata, Rakun, bukankah kamu ingin pergi ke lembah keabadian, aku akan mengantarmu ke sana. Tuan, sekarang kamu ada waktu. Mata Rakun seketika bersinar, suasana hatinya langsung meningkat. Elton Su mengangguk, kemudian dia berkata kepada Sean Lin, Sean, aku ingin pergi, kamu jaga mereka. Tentu saja Sean Ling tidak akan melawan perintah Elton Su, namun ketika Sienna Liu mendengar ucapan Elton Su, dia segera berkata, aku juga ingin pergi bersamamu. Putri Natalie juga berdiri dan berkata, Kak Elton, kamu juga jangan meninggalkan aku. Elton Su mengerutkan alisnya, saat ini jika ke lembah keabadian tidak tahu akan menemui hal berbahaya apa, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua tinggal saja di rumah, aku akan meninggalkan inkarnasi niat jahatku untuk menikah dengan Putri Natalie.
Setelah Putri Natalie mendengarnya, dia merasa senang terlebih dahulu, kemudian dengan bingung berkata, apa itu inkarnasi niat jahat? Elton Su menunjuk seorang berjubah hitam yang sejak tadi terdiam, lalu berkata, dia. Setelah Elton Su berkata, topi jubah orang tersebut langsung tertiup, kemudian menundukkan sebuah wajah yang sama persis dengan Elton Su. Namun meskipun wajahnya sama persis dengan Elton Su, tetapi ketika orang melihatnya, orang akan merasa hawa yang dingin, dan akan merasa tidak nyaman. Putri Natalie terlihat terkejut, tidak disangka di dunia ini ada orang yang sama persis dengan Elton Su. Ketika ingin mempertanyakannya, dia melihat Elton Su sudah membawa rakun pergi. Alasan Elton Su melakukan ini, karena dia akan segera ikut serta dalam perang negara, jadi dia tidak tahu apakah akan menghabiskan banyak waktu di lembah keabadian. Karena dia memiliki perasaan, kali ini kepergiannya ke lembah keabadian, waktunya tidak dapat ditentukan. Dan setelah masalah ini, Elton Su masih ingin mencari Eni. Sebelum perang negara, dia harus menemukan Eni kembali. Setelah 7 hari, di pusat pegunungan Rakun, selain dipenuhi kabut, Elton Su dengan tenang memandangi hutan yang tidak terlihat jelas. Setelah mencapai tingkat spiritual laut, kesadaran spiritualnya telah berubah menjadi esensi dewa, dan sudah dapat merasakan kondisi di sekitar sana. Kabut yang terlihat buram ini, setelah dia periksa dengan esensi dewa, dia menyadari ada banyak serangga kecil yang aneh. Tubuh serangga tersebut dipenuhi dengan lubang, tiba-tiba tatapan Rakun bersinar, dia memandangi banyak serangga pemakan jiwa di sana, seketika dia menjadi bersemangat. Seorang manusia dan binatang masuk ke dalam hutan, sekarang Rakun telah menjadi kuat, jadi dia langsung membuka mulutnya. Kemudian sebuah energi penghisap yang kuat keluar, seketika dia langsung menghisap serangga pemakan jiwa tersebut ke dalam mulutnya. Setelah masuk ke tengah hutan hantu berkabut, warna serangga pemakan jiwa berubah menjadi warna ungu, tubuhnya juga menjadi jauh lebih besar. Namun pada akhirnya, mereka semua ditelan oleh Rakun. Setelah semakin masuk ke dalam, kekuatan serangga pemakan jiwa semakin meningkat, dan hal ini membuat perlawanan mereka kepada Rakun menjadi semakin besar. Wush! Saat ini muncul suara dari udara, Elton Su terkejut, kemudian dia melihat di lautan serangga terbagi menjadi 2, kemudian sesosok bayangan hitam melesat, kemudian seekor rakun dengan kulit berwarna logak melesat keluar. Tanpa basa-basi, rakun hitam tersebut langsung menyerang Elton Su. Elton Su terkejut, kemudian dia menjentikkan jarinya, dan mengeluarkan energi hitam. Dalam sekejap, rakun ganas tersebut langsung terserang. Rakun ganas ini, tatapannya terlihat ganas, dia terlihat denda, karena terserang oleh Elton Su, seketika dia langsung berteriak. Setelah berteriak, lautan serangga langsung melonjak. Ombak serangga yang besar, seketika menerjang ke arah Elton Su. Serangga pemakan jiwa berwarna hitam ini, membuat Elton Su merasa merinding. Roar! Saat ini, rakun yang datang bersama Elton Su langsung maju ke depan Elton Su, kemudian tubuhnya menjadi besar, dia membuka mulutnya dan menelan lawitan serangga pemakan jiwa tersebut. Dalam sekejap, serangga pemakan jiwa yang dapat membahayakan seorang petarung tingkat spiritual laut tersebut, langsung tertelan habis. Roar! Rakun hitam berteriak, seperti sedang mempertanyakan rakun merah kenapa dia melakukan ini. Sedangkan rakun merah juga segera menjawabnya. Rakun hitam perlahan-lahan menjadi tenang, kemudian tatapannya saat menatap Elton Su, sudah tidak terlihat kesal. Saat ini rakun merah berjalan ke depan Elton Su, kemudian berkata, "Tuan, dia adalah kakakku." Elton Su mengangguk, kemudian dengan terkejut mengamati rakun hitam tersebut, kemudian bertanya, kenapa dia bisa ada di sini. Sebelumnya ada 9 ekor anak rakun yang diperebutkan, satu pun tidak dapat melarikan diri. Tidak disangka ternyata ada 1 ekor yang selamat di sini. Kemudian terdengar rakun merah memberikan penjelasan, karena kakakku saat itu menelan serangga pemakan jiwa, dia langsung menerobos alam monster, jadi dia diterus bertahan hidup di lautan serangga ini. Elton Su tiba-tiba teringat sesuatu, tidak tahu apakah rakun ini pernah melihat Delon Su dan adiknya atau tidak, sehingga dia memberikan perintah kepada rakun, "Rakun, kamu tanyakan pada kakakmu, apakah pernah melihat 2 orang ini?" Elton Su menggunakan daya hidup pedangnya membentuk paras Delon Su dan saudaranya di tengah udara, seketika rakun merah meraung pada rakun hitam. Setelah beberapa saat, dia menjawab Elton Su, "Tuan,
kakakku bilang dia tidak pernah melihatnya. Elton Su terlihat kecewa, kemudian dia segera menyimpan kekecewaannya, kemudian berkata, "Rakun, mari kita masuk ke lembah keabadian." "Tuan, kakakku apakah boleh bersama kita?" Rakun merah terlihat sangat peduli dengan rakun hitam, bagaimanapun mereka adalah saudara. Elton Su mengangguk, dia tidak peduli dengan hal ini, terlebih lagi, jika memiliki dua rakun yang mengikutinya, hal ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya yang ingin memahami isi lembah ini. "Tuan, apakah kamu bisa membantu aku, membuat aku memakan serangga pemakan jiwa ini?" Saat ini suara rakun muncul, kaki Elton Su terhenti, dia tahu rakun sejak dahulu ingin datang ke lembah keabadian ini, tujuannya karena ingin menelan serangga pemakan jiwa ini. Dia mengangguk, kemudian dia memejamkan kedua matanya, lalu energi terpancar dari tubuhnya, dan membentuk jaring. Lalu ribuan ekor serangga pemakan jiwa terbungkus di dalam jaring tersebut, dan sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan. Serangga pemakan jiwa adalah pusat dari kekuatan spiritual, namun menghadapi energi yang dihasilkan oleh seorang petarung, mereka tidak dapat melawannya. Rakun terlihat senang dan bersorak, dia membuka mulutnya dan langsung menelan serangga pemakan jiwa, kemudian mata berkedip, dan sekali lagi menatap Elton Su dengan menyedihkan. Ketika Elton Su melihatnya, dia hanya merasa tidak berdaya dan sekali lagi menggunakan energinya untuk menangkap serangga pemakan jiwa, dan membiarkan rakun menelannya. Rakun hitam yang berada di samping sana terlihat iri, dia di tengah lautan serangga, telah menelan banyak serangga pemakan jiwa berwarna ungu, namun mengenai serangga pemakan jiwa berwarna hitam, dia hanya dapat memerintahkan mereka melakukan sesuatu saja. Namun ketika ingin menelannya, para serangga pemakan jiwa ini akan melarikan diri. Saat ini ketika melihat saudaranya dapat memakannya dengan banyak karena bantuan tuannya, rakun hitam merasa iri. Namun dia hanya dapat menyaksikannya dari samping saja. Elton Su telah mengumpulkan serangga pemakan jiwa sebanyak 2 kali, wajahnya menjadi sedikit putih, bagaimanapun saat mengerahkan kekuatan seperti ini, dia akan menghabiskan banyak esensi dewa. Dia beristirahat sejenak di sana, kemudian sekali lagi membantu rakun. Namun jumlah serangga pemakan jiwa berwarna hitam ini sangat banyak, jumlahnya mencapai miliaran, jadi seketika Elton Su benar-benar tidak dapat membantu rakun merah menghabiskan semua serangga ini. Dan waktu terus berjalan. Bersambung. Bab 142 diberi nama Rakin Su. Setelah waktu berjalan, Elton Su juga sadar, kekuatan esensi dewanya, ternyata karena sering menggunakan energi, sekarang berubah jauh lebih kuat. Dan perubahan energinya, menjadi semakin mudah untuk digunakan. Setelah rakun menyantap seluruh serangga pemakan jiwa, dia beristirahat sejenak, kemudian memurnikan serangga pemakan jiwa yang dia santap, kemudian bulu di tubuhnya perlahan-lahan rontok, dan akhirnya muncul satu potong demi satu potong sisik hitam, dan sisik hitam ini terlihat berkilau. Di hari ke-7, kakak dari rakun merah, sudah tidak dapat menahan keinginan untuk menyantap serangga pemakan jiwa, sehingga dia bernegosiasi dengan Elton Su, dia berharap Elton Su dapat membantunya untuk membiarkannya menelan serangga pemakan jiwa. Dan sebagai balasannya, dia bersedia melindungi Elton Su. Melalui mulut rakun merah, setelah Elton Su mengetahuinya, dia hanya tersenyum, kemudian menolaknya. Meskipun memiliki seekor peliharaan rakun tingkat spiritual laut adalah hal yang tidak buruk, namun sekarang dia telah memiliki rakun merah, sehingga dia tidak ingin menambah hal yang merepotkannya lagi. Dia tidak memiliki banyak waktu untuk merawatnya. Namun karena mempertimbangkan rakun merah, akhirnya Elton Su juga membantu kakaknya untuk menelan serangga pemakan jiwa, membuatnya merasakan makanan yang memuaskan. 20 hari kemudian, serangga pemakan jiwa di dalam hutan hantu berkabut, perlahan-lahan berkurang menjadi sedikit. Setelah waktu setengah bulan, serangga pemakan jiwa di sana mungkin sudah tersantap setengah jumlahnya. Hari ini, rakun merah menelan serangga pemakan jiwa terakhirnya, kemudian dia memejamkan mata dan memurnikannya. Kemudian Elton Su sekali lagi ratusan serangga pemakan jiwa, kemudian memberikannya kepada kakak rakun merah. Setelah melakukannya, Elton Su duduk, kemudian dengan perlahan mengembalikan kekuatan esensi dewanya yang telah terkuras. Namun ketika Elton Su baru duduk, rakun merah tiba-tiba memancarkan gelombang yang kuat,
setelah menelan begitu banyak serangga pemakan jiwa, rakun merah akhirnya dapat mencapai tingkat spiritual laut tahap menengah. Elton Su menoleh ke arahnya, kemudian melihat ada sebuah cahaya yang kuat, kemudian dari sekor rakun yang kecil, berubah menjadi seorang gadis muda. Gadis muda tersebut memakai gaun hitam, lalu tangannya memiliki sarung tangan sutra tembus pandang. Lalu hanya rambutnya yang berwarna merah. Matanya juga berwarna merah. Ketika rakun merah berubah menjadi manusia, seketika dia terkejut. Namun selanjutnya dia merasa senang, lalu bergumam, "Tuan, aku berubah menjadi manusia. Akhirnya aku sama seperti ini berubah menjadi manusia." Selamat. Elton Su tersenyum, setelah monster berubah menjadi manusia, dia dapat mempelajari jurus, dan kecepatan kultivasinya akan lebih cepat. Rakun hitam menghampirinya, kemudian berkata kepada rakun merah dengan senang, "Adik, selamat." Konotasi bicaranya sangat kaku, nadanya juga tidak tepat. Beberapa hari ini rakun merah mengajarinya bahasa manusia. Sebenarnya rakun ini sejak awal sudah memiliki akal kecerdasan, hanya saja karena sendirian di hutan hantu berkabut, dan tidak ada yang berbicara dengannya, lama-kelamaan, dia menjadi tidak bisa berbicara. "Aku mohon Tuan memberikan aku nama." Rakun merah saat ini memberi hormat kepada Elton Su. Saat itu ketika Ni berubah, Elton Su memberinya nama Nisu. Hal ini diingat jelas oleh rakun merah, jadi dia sangat menantikan hari ini tiba. Elton Su mengangguk, kemudian dia menatap rakun merah, lalu berkata, "Kalau begitu namamu Rakin Su saja." Rakin Su. Rakun merah mencoba menilai nama tersebut. Setelah itu dia dengan senang berteriak, "Aku sudah punya nama, aku sudah punya nama, panggil aku Rakin Su." Setelah merasa senang beberapa saat, Rakin baru mengendalikan kesenangannya. Kemudian dia menatap serangga pemakan jiwa di sekitar sana, lalu tubuhnya melesat, kemudian dia membuka mulut dan menelan serangga pemakan jiwa tersebut. Setelah Rakin Su berubah bentuk, waktu terus berjalan, serangga pemakan jiwa di dalam hutan hantu berkabut, terus dimakan oleh kedua kakak adik tersebut. Namun setelah menelan seluruh serangga pemakan jiwa ke dalam perutnya, kultivasi mereka berdua tidak mendapatkan peningkatan, mereka hanya hampir mencapai tingkat spiritual laut tahap akhir. Melihat hutan yang kosong, dan daun yang layu, Elton Su merasa sedikit menyayangkannya. Mungkin di waktu yang akan datang, tempat ini tidak dapat disebut sebagai hutan hantu berkabut lagi, karena hal yang berbahaya di dalam hutan ini sudah menghilang. Mari kita masuk lembah keabadian. Elton Su berjalan ke arah lembah keabadian, kakak adik rakun mengikutinya. Setelah sekali lagi datang ke gua di lembah keabadian, Elton Su mengamati tanah di sana yang dipenuhi dengan reruntuhan batu. Beberapa tahun lalu, di sini sudah tumbuh rumput. Namun tempat ini juga memberikan Elton Su banyak memori. Seketika dia teringat Yoga Su, kemudian Elton Su berhenti, lalu mengamati kondisi di sana dengan seksama. Setelah masuk ke gua, melintasi jebakan. Kemudian tiba di sebuah danau hitam yang sangat besar. Danau hitam masuk ke dalam pandangannya, dan tempat ini tidak berubah. Rakun merah berkata, "Tuan, aku merasa di danau hitam ini terdapat energi serangga pemakan jiwa yang sangat kuat." Rakun hitam juga menjilat sudut bibirnya, kemudian dia tidak menunggu Elton Su berbicara, dia langsung menancap mulutnya ke dalam danau hitam, kemudian menghisapnya. Namun selanjutnya, rakun hitam langsung terkejut, dan segera menarik mulutnya. Elton Su dengan terkejut menoleh ke arahnya, dia melihat di mulut rakun hitam, ternyata berubah menjadi membusuk, kemudian air danau hitam yang terhisap, juga langsung dia muntahkan. Kekuatan korosi yang kuat sekali. Rakun hitam berkata dengan lemah, dia berkata dengan ketakutan, kemudian terkapar di atas tanah. Ketika rakun merah melihat kondisi tersebut, dia langsung menghampirinya, dan merasa cemas. Mengenai hal ini, rakun hitam hanya dapat tersenyum pahit dan berkata, "Adik, sepertinya kali ini kakak telah mendapatkan hukuman karena perbuatan kakak sendiri." "Tidak, kamu tidak akan kenapa-kenapa." Rakun merah meneteskan air mata, mereka baru saja bertemu tidak lama, satu keluarganya, sudah akan meninggalkannya begitu saja. Ini adalah akibat dari serakah. Elton Su datang ke sisi rakun hitam, kemudian memarahinya dengan nada dingin, namun dia tidak lagi memarahinya, lalu meletakkan jarinya ke bibir rakun hitam. Seketika daya hidup pedang yang murni masuk ke dalam tubuh rakun hitam yang terkena racun.
Selanjutnya daya hidup pedang langsung mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Rakun hitam merasakan racun di tubuhnya menghilang, sehingga dia langsung merasa sangat berterima kasih pada Elton Su. Elton Su melambaikan tangannya, mengabaikan orang ini. Kemudian dia menggunakan cara yang lama, melalui rantai hitam berjalan ke seberang. Dia membawa 2 ekor rakun sekali melalui pintu tersebut, dan masuk ke dalam ruangan di mana dia menemukan tanda esensi Dewa Pedang tak terpadamkan. Elton Su melihat beberapa garis yang tidak dapat hilang di bawah panggung, kemudian dia langsung melesatkan tinjuan, dan langsung menghancurkan panggung tersebut. Di dalam pandangan mereka, kemudian terlihat sesuatu yang aneh muncul di hadapan mereka. Elton Su mengamatinya, pola ini seperti sebuah altar, namun di bagian tengah, terdapat cekungan. Lalu satu persatu goresan seperti mengandung suatu hal. Teleportasi dimensi. Di dalam kesadaran laut Elton Su, muncul suara ilusi. Elton Su terkejut, kemudian dia menatap ke arah pola tersebut, dan bertanya. Benar-benar teleportasi dimensi. Teleportasi dimensi adalah sebuah formasi sihir yang kuat, karena dia memosisikan 2 tempat, kemudian membuat seseorang berpindah. Mencapai tempat yang diinginkan dalam waktu singkat. Namun formasi jurus seperti ini, sepertinya juga tidak pernah terdengar di kota awan terapung. Tidak disangka hari ini, dia menemukannya di tempat yang seperti ini, hanya saja kemana teleportasi dimensi ini terarah. Elton Su merasa sangat penasaran. Apa jangan-jangan warisan pedang tak terpadamkan, masih ada yang lain? Elton Su menjadi bersemangat, jika benar seperti itu, bukankah dia akan mendapatkan keuntungan? Namun ini hanyalah teleportasi dimensi tunggal, sangat dangkal. Muncul suara ilusi, Elton Su mengangguk. Tentu saja dia dapat melihat ini teleportasi dimensi tunggal. Ini juga alasannya merasa senang, karena teleportasi dimensi ganda, memerlukan pengaktifan dari kedua dimensi baru bisa digunakan. Sedangkan teleportasi tunggal tidak perlu begitu merepotkan. Hanya perlu mengerahkan kekuatan spiritual, maka sudah dapat digunakan. Tetapi, teleportasi dimensi seperti ini sangat menipu, siapa saja tidak tahu alat ini akan mengirimkan seseorang ke tempat apa. Jika terkirim ke sebuah tempat buntu, maka seseorang sudah tidak dapat kembali. Tatapan Elton Su sedikit bersinar, dia sedang mempertimbangkan ingin pergi melihatnya atau tidak. Sial, karena sudah tiba di sini, untuk apa kembali dengan tangan kosong, meskipun tidak apa-apa, dia juga harus masuk melihat-lihat. Elton Su akhirnya memilih untuk masuk, jika tidak masuk, mungkin dia akan kehilangan sebuah kesempatan bagus. Jadi Elton Su berjalan ke tengah, kemudian berkata kepada rakun merah dan rakun hitam, kalian berdua masuklah. Rakun merah dan rakun hitam tidak menjawabnya, mereka langsung berdiri ke tengah teleportasi dimensi. Ketika Elton Su melihatnya, dia langsung jongkok, kemudian kedua tangannya menekan cekungan. Daya hidup pedang masuk ke dalam cekungan, seketika teleportasi dimensi memancarkan cahaya putih. Cahaya tersebut sangat silau, kemudian mereka langsung menghilang. Elton Su merasakan getara, kemudian kakinya kehilangan pijakan, lalu langsung terjatuh. Elton Su terkejut kemudian langsung terbang, namun saat ini dia dengan terkejut menyadarinya, hubungan pusat energi dengan dirinya hampir tidak terasa. Jadi dia tidak dapat mengerahkan daya hidup pedangnya, dan dengan itu, Elton Su tidak dapat mengendalikan dirinya yang akan terjadi. Dia dengan terkejut melihat ke bawah, dia melihat kegelapan di bawah. Namun kesadaran dewa milik Elton Su merasakan, terdapat jarak ribuan meter dari dirinya sekarang berada ke dasar. Sial, bukankah akan mati terjatuh? Elton Su merasa takut, sebelumnya saat terjatuh dari ketinggian, jika bukan karena masuk ke dalam sungai, nyawanya sejak awal sudah tidak ada. Sehingga pikiran Elton Su saat ini adalah mati terjatuh. Meskipun telah mempelajari tubuh iblis raksasa, Elton Su juga tidak berani menjamin dirinya dapat menahan hentakan besar seperti ini. Karena tubuh iblis raksasa digunakan untuk mengurangi serangan dari kekuatan spiritual. Mengenai hentakan dari suatu benda, sepertinya tidak begitu berguna. Roar. Saat ini rakun merah meraung, kemudian yang selanjutnya dilihat oleh Elton Su adalah, Rakun Su berubah bentuk, dia membentangkan kedua sayap tulang berwarna hitam. Setelah sayap tulang terbentang, Rakun Su langsung terbang ke bawah dan menangkap Elton Su. Dikarenakan tekanan yang besar,
Rakin Su juga harus melesat selama beberapa meter baru dapat mengendalikan tubuhnya. Elton Su menghela nafas, dia tersenyum pahit. Namun saat ini dia terlihat tertekan, saat ini hubungannya dengan pusat energi telah terputus, daya hidup pedang tidak dapat dia gunakan, seluruh keterampilan dalam tubuhnya telah hilang. Rakun hitam mengejar, seperti Rakin Su terbang di dalam lubang, namun tiba-tiba dia mendengar Saura. Elton Su menoleh untuk melihatnya, kemudian dia melihat satu persatu serangga pemakan jiwa berwarna hitam yang memiliki sayap mendekati mereka. Sial! Bersambung.